Ketika para saksi mata melihat seorang ibu dan anak kecil berjalan pada dini hari tanggal 3 Desember 1982, mereka merasa prihatin. Wanita muda itu dalam keadaan tertekan dan berjalan tanpa alas kaki di sepanjang jalan raya negara bagian Mississippi 63 dengan seorang balita yang tidak mengenakan mantel, meskipun malam itu sangat dingin. Dia menolak bantuan dari orang yang lewat, dan ketika perjalanannya berlanjut, dia menjadi topik pembicaraan di radio para pengemudi truk pagi itu. Apa yang tidak diketahui oleh para sopir truk adalah bahwa gadis kecil yang digendong itu akan segera ditemukan tewas di sungai. Dua hari kemudian, seorang sopir truk melapor ke kantor Sheriff Jackson County bahwa ia telah melihat sesosok mayat wanita mengambang di sungai Escatawpa. Wanita itu mengenakan celana jeans biru dan kemeja biru yang sama dengan yang dikenakan ibunya beberapa hari sebelumnya. Petugas segera turun ke lokasi dan mulai mencari tubuh wanita tersebut, tetapi mereka tidak menemukannya. Sebaliknya, mereka menemukan balita tersebut, bayi Delta Dawn. Demikian nama yang diberikan oleh polisi, telah dibekap sebelum dibuang ke sungai dari jembatan Interstate 10 arah timur. Para detektif dengan cepat mulai menyelidiki kematian Delta Dawn, tetapi penyelidikan mereka segera terhenti karena kurangnya bukti dan jejak. Meskipun banyak saksi yang melihat keduanya bersama, sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang berbicara dengan ibunya dan menanyakan namanya. Sungai Escatawpa ditelusuri dengan bantuan perahu, helikopter, dan sukarelawan, tetapi tubuh sang ibu tidak ditemukan. Sebaliknya, mereka menemukan sisa-sisa kerangka seorang pria. Pria itu berusia antara 18 dan 22 tahun dan telah ditembak mati. Dia diyakini telah berada di sungai setidaknya selama 6 bulan dan identitasnya masih belum diketahui. Gadis kecil itu berambut pirang stroberi, keriting, dan digambarkan sangat cantik. Dia mengenakan gaun kotak-kotak putih dan merah muda, dan meskipun dia ditemukan tanpa makanan di perutnya, dia terlihat dirawat selama dia masih hidup. Pemakaman Delta Dawn didanai oleh wakil polisi Virgil Moore, bisnis lokal dan rumah duka, dan dia diberi pemakaman Kristen. Dia dimakamkan di pemakaman Jackson County setelah kebaktian di gereja Bethel Assembly di Pascagoula, dan 4 petugas bertindak sebagai pengusung peti mati untuk peti mungilnya. Pencarian terus dilakukan untuk mencari ibu Delta Dawn, dan sebuah himbauan media dicetak di koran-koran di seluruh Amerika. Artikel-artikel tersebut menampilkan rekonstruksi wajah gadis kecil itu, tetapi tidak ada petunjuk yang layak dilaporkan. Pada tahun 2009, tubuh Delta Dawn digali untuk mengambil sampel DNA dari jasadnya. Pada tahun 1982, sampel forensik mungkin tidak akan diambil, tetapi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat pada saat itu, sampel tersebut harus diambil. DNA-nya dimasukkan ke dalam sistem orang hilang dan orang tak dikenal nasional dan pusat nasional untuk anak hilang dan tereksploitasi untuk dibandingkan dengan database kependudukan. Sayangnya, pada saat itu tidak ada kecocokan DNA yang muncul. Rekonstruksi lebih lanjut dari wajah Delta Dawn dibuat dengan harapan dapat mengidentifikasinya. Tetapi tetap saja tidak ada petunjuk yang kredibel yang masuk ke kantor sheriff. Kemudian, Olivia McCarter dan Catherine Zerbausic datang. McCarter, 19 tahun, adalah seorang mahasiswa University of South Alabama dan sedang mengambil bagian dalam magang silsilah forensik di mana ia tertarik untuk mengerjakan kasus-kasus dingin.
McCarter membantu mengidentifikasi kasus-kasus lain saat dia magang, termasuk kasus John Doe yang tenggelam pada tahun 1979 di Missouri. Kasus ketiganya adalah kasus Delta Dawn. Catherine Serbowsek sedang menabung untuk liburan ulang tahunnya yang ke-40. Namun, ia memutuskan untuk mendanai penelitian yang diperlukan untuk mengidentifikasi Delta Dawn. Serbowsek dibesarkan di Arkansas dan mendengar tentang kasus bayi tak dikenal. Mereka seumuran dan bertahun-tahun kemudian dia teringat akan kasus tersebut sekali lagi. Serbowsek menelpon kantor syarif dan mengatakan kepada mereka bahwa dia ingin membantu mengidentifikasi Delta Dawn melalui pendanaan dan mereka setuju. Melalui pengurutan DNA dan silsilah genetik, tim bersama dengan McCarter berhasil membuat silsilah keluarga dan menyadari bahwa anggota keluarga Delta Dawn masih tinggal di Missouri. Akhirnya, gadis kecil itu memiliki nama. Kami membutuhkan waktu 52 hari untuk memecahkan kasus kejahatan yang sudah berusia 38 tahun, kata Olivia McCarter. Alicia Ann Heinrich berusia 18 bulan saat meninggal. Ibunya, Gwendolyn Clemens, terakhir kali terlihat di Joplin, Missouri sebelum Thanksgiving saat dia dan pacarnya melakukan perjalanan ke Florida bersama Alicia. Clemens baru saja bercerai dengan ayah Alicia dan ia menghilang sekitar tanggal 24 November dari rumah keluarganya di Kansas City, Missouri. Rencananya adalah untuk pindah ke Florida menyusul pacarnya, tetapi pacarnya kembali ke rumah segera setelah itu tanpa Clemens dan Alicia. Pria itu yang kini sudah meninggal adalah orang yang menarik bagi polisi. Ada begitu banyak kasus yang tidak memiliki peluang kecuali jika diselesaikan dengan cara ini, kata Anthony Redgrave, ahli silsilah forensik utama di Redgrave Research Forensic Services, tempat Olivia McCarter magang. Saat ini, ada 40.000 orang tak dikenal di Amerika. Salah satunya adalah Alicia yang berada di sebelah pemakaman Jackson County yang tengah menjadi kasus McCarter saat ini. Sebelum diidentifikasi, Alicia dikenal sebagai Delta Dawn dan Baby Jane karena jenis kelaminnya, usianya, dan fakta bahwa tubuhnya ditemukan saat fajar di dekat delta sungai Escatawpa. Sedangkan untuk jenazah yang ditemukan di sungai Escatawpa, kasus pria tersebut sedang dalam proses pendanaan, sekali lagi oleh Catherine Serbowsek. Biaya yang dibutuhkan untuk menemukan identitas Alicia adalah sekitar $2.600. Namun, biaya ini bisa bervariasi tergantung kasusnya. Kasus-kasus ini tidak akan terselesaikan tanpa uang. Banyak tempat yang tidak memiliki dana, kata Serbowsek kepada Oxygen. Alicia sekarang akan menerima nisan baru yang bertuliskan nama lengkapnya dan McCarter mengatakan kepada wartawan bahwa ia mengunjungi makamnya beberapa kali dalam sebulan untuk memberikan bunga kepada gadis kecil itu. Gwendolyn Clemens masih belum ditemukan. Siapapun yang memiliki informasi mengenai Alicia atau ibunya disarankan untuk menghubungi Departemen Syarif Jackson County.